Setelah malaikat Jibril meniupkan ruh kepada rahim Maryam, ia kemudian hamil seketika itu juga. Saat hamil, Maryam sedih bukan kepalang. Dia tahu banyak orang yang akan membicarakannya. Saat tanda-tanda kehamilannya pada Maryam mulai terlihat, orang pertama yang menyadari hal itu adalah seorang ahli ibadah Bani Israel bernama Yusuf bin Yakub An-Najjar. Ia sepupu Maryam. Ia kaget setengah mati melihat hal itu, karena seperti yang ia ketahui, Maryam adalah sosok yang taat beragama, suci, dan ahli ibadah. Namun demikian, ia melihat Maryam hamil tanpa suami. Suatu ketika, ia bertanya pada Maryam, "Wahai Maryam, adakah tanaman yang tumbuh tanpa benih?" Maryam menjawab, "Ya, ada." "Lalu siapa yang menciptakan tanaman pertama?" Sepupunya berkata, "Adakah seorang anak lahir tanpa adanya lelaki atau ayah?" Maryam menjawab, "Ya, ada. Allah menciptakan Adam tanpa lelaki atau ayah dan perempuan atau ibu." Sepupunya itu lalu berkata pada Maryam, "Kalau demikian, beritahukan padaku apa berita yang sebenarnya terjadi." Maryam berkata, "Sungguh, Allah menyampaikan kabar gembira kepadaku. Sebuah kalimat darinya yaitu seorang putra. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk orang-orang soleh." Quran Surat Ali Imran ayat 45-46. Saat Maryam mengandung Nabi Isa, pada waktu yang bersamaan, saudari Maryam yang merupakan istri dari Nabi Zakaria juga sedang mengandung. Anaknya kelak bernama Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya adalah saudara sepupu dari ibunya. Berita kehamilan Maryam kemudian menyebar di kalangan Bani Israel, hingga belum pernah ada omongan yang menimpa suatu keluarga pun melebihi omongan terhadap keluarga Zakaria. Berita tentang Maryam kian santer terdengar. Ia kemudian menjauhkan diri ke tempat jauh. Ketika rasa sakit akan melahirkan, membuat Maryam terpaksa bersandar ke pangkal pohon kurma. Tempat tersebut adalah Baitul Lahmi atau Bethlehem yang dibangun oleh sebagian raja Romawi berikutnya. Fitnah terhadap Maryam sangat dahsyat. Tidak ada yang percaya padanya. Bahkan semuanya mendustakannya kala melahirkan seorang bayi lelaki, meski ia dikenal sebagai sosok ahli ibadah yang selalu berada di masjid, mengasihkan diri dan berdiam diri di sana. Berasal dari keluarga Nabi, keluarga ahli ibadah. Maryam tertimpa kesedihan mendalam, hingga berharap andai saja sudah mati sebelum kejadian ini. Setelah 40 hari masa kelahiran Isa, Maryam kemudian kembali ke tempat asalnya dengan membawa bayi. Saat kaumnya melihatnya, mereka berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar." Kala situasi kian genting, tak lagi ada kesempatan, tidak mampu mengucapkan dengan kata-kata, dan tawakal kepada Zat pemilik keagungan kian besar. Saat itu tidak ada lagi yang tersisa selain ikhlas dan berserah diri. Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya, yaitu berbicaralah dengannya, karena dia yang akan memberi kalian jawaban. Namun mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Yaitu, bagaimana kau menyuruh kami meminta jawaban dari anak kecil yang sama sekali belum memahami tutur kata. Selain itu, si anak masih menyusu dalam buayan. Kemudian terjadilah. Dia, Isa, berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah.
Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam ayat 33. Allah kemudian membebaskan Maryam dari segala tuduhan dan mengabarkan bahwa ia adalah wanita yang benar dan jujur. Allah menjadikan anaknya sebagai seorang nabi dan rasul, salah satu dari 5 rasul ulul azmi besar. Wallahu a'lam bishawab.